Agustus tahun 1945. Udara Jakarta terasa berat. Perang Dunia II hampir berakhir. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun di Indonesia, berita itu belum tersebar secara resmi. Di tengah kekosongan kekuasaan itu, para pemuda melihat peluang. Mereka tahu, jika kemerdekaan tidak segera diproklamasikan, Indonesia bisa kembali jatuh ke tangan kekuatan asing. Dan malam itu, sebuah keputusan besar diambil. Keputusan yang akan mengubah sejarah bangsa. Di Jakarta, kelompok pemuda revolusioner berkumpul. Nama-nama mereka kelak akan tercatat dalam sejarah. Sukarni, Wikana, Hairul Saleh, Darwis, Sukarni Kartodiwirjo, Sodanco Singgi, Yusuf Kunto. Mereka mendesak agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan, tanpa menunggu sidang PPKI yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Pada malam tanggal 15 Agustus tahun 1945, Wikana dan Darwis mendatangi rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Wikana berkata tegas, proklamasi harus dilakukan paling lambat besok. Namun Soekarno menolak tekanan itu. Beliau ingin kemerdekaan diputuskan secara matang, melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketegangan meningkat. Pemuda menganggap para pemimpin tua terlalu berhati-hati. Para pemimpin tua menganggap pemuda terlalu tergesa. Dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda mengambil keputusan ekstrim. Mereka akan mengamankan Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta, agar tidak terpengaruh Jepang. Operasi ini dipimpin oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan dibantu anggota PETA. Sekitar pukul 4 pagi, Soekarno dan Hatta dibawa keluar Jakarta menuju Rengas Dengklok, sebuah kota kecil di Karawang. Yang ikut serta Fatmawati, istri Soekarno, bayi mereka yang baru berusia sekitar 9 bulan, Guntur Soekarno Putra. Perjalanan itu penuh ketegangan. Tidak ada pengawalan resmi, hanya tekad dan keyakinan. Sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno dan rombongan ditempatkan di rumah milik seorang petani keturunan Tionghoa bernama Jiao Kiesiong. Rumah sederhana itu kini menjadi saksi sejarah. Di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan hari itu juga. Namun Soekarno tetap bersikeras. Beliau menunggu momentum yang tepat. Beliau percaya proklamasi harus dilakukan di Jakarta. Di rumah itu, suasana tegang. Fatmawati menjaga bayi Guntur. Sementara di ruang depan, perdebatan berlangsung sengit. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo bergerak cepat. Ia berunding dengan para pemuda. Ia menjamin bahwa proklamasi akan dilakukan paling lambat keesokan hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Setelah kesepakatan tercapai, Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Menjelang sore tanggal 16 Agustus tahun 1945, rombongan kembali ke Jakarta. Waktu semakin sempit. Malam tanggal 16 Agustus tahun 1945, tempat yang dipilih untuk merumuskan teks proklamasi adalah rumah seorang perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Tadashi Maeda. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta. Dahulu Jalan Meiji Dori. Di ruang makan rumah itu, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Konsep kalimat utama berasal dari pemikiran Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo menyumbangkan kalimat pertama. Setelah konsep selesai ditulis tangan oleh Soekarno, naskah itu kemudian diketik oleh Sayuti Melik, dengan beberapa perubahan kecil, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi
Atas nama bangsa Indonesia. Pengetikan dilakukan sekitar pukul 2 sampai pukul 4 dini hari, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Awalnya, pemuda ingin pembacaan dilakukan di lapangan Ikada, sekarang kawasan Monas. Namun lokasi itu dianggap terlalu berisiko. Tentara Jepang masih bersenjata. Jika dilakukan di tempat terbuka besar, bisa terjadi bentrokan. Akhirnya diputuskan pembacaan dilakukan di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rumah itu milik Soekarno sendiri. Lebih aman, lebih terkendali. Pagi itu, suasana sederhana. Tidak ada panggung megah. Tiang bendera dibuat dari bambu. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati. Sekitar pukul 10 pagi, Soekarno yang sedang kurang sehat karena malaria, berdiri di teras rumah. Didampingi Muhammad Hatta. Beliau membaca teks proklamasi. Singkat, hanya 2 alinea, namun maknanya mengubah sejarah. Upacara itu tidak diliput media besar, namun ada beberapa saksi penting. Fotografer yang mengabadikan momen bersejarah itu adalah Franz Mendur, dari kantor berita IPPHOS. Berkat fotonya, dunia melihat detik proklamasi. Selain itu, hadir pula wartawan seperti Adam Malik, yang membantu penyebaran berita proklamasi ke luar negeri. Keesokan harinya, tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, mengadakan sidang. Dalam sidang itu diputuskan, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia, Dr. Ades Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Mereka dipilih dan disahkan oleh anggota PPKI yang mewakili berbagai daerah di Indonesia. Hari itu pula disahkan UUD 1945. Struktur pemerintahan mulai dibentuk. Indonesia bukan lagi gagasan, ia menjadi negara. Peristiwa Rengas Dengklok bukan sekadar penculikan. Ia adalah simbol perbedaan generasi, simbol keberanian pemuda, dan simbol kebijaksanaan pemimpin tua. Tanpa desakan pemuda, mungkin proklamasi tertunda. Tanpa kebijaksanaan Soekarno dan Hatta, mungkin proklamasi dilakukan tanpa perhitungan. Sejarah lahir dari ketegangan, dari perdebatan, dari keberanian mengambil risiko. Hari ini, rumah Jiao Kiesong di Rengas Dengklok telah dijadikan situs sejarah. Rumah Laksamana Maeda kini menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Dan lokasi Pegangsaan Timur 56 ditandai sebagai tempat proklamasi. Semua bermula dari satu malam panjang, dari satu keputusan berani, dan dari suara yang dibacakan pada pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebuah suara yang mengubah nasib bangsa. Rengas Dengklok adalah bukti bahwa kemerdekaan bukan hadiah. Ia diperjuangkan, diperdebatkan, dipaksakan lahir ketika waktu menuntut. Dan di antara ketegangan itu, seorang ibu menjaga bayinya, seorang pemuda mempertaruhkan nyawanya, seorang pemimpin menimbang masa depan, dan sebuah bangsa akhirnya berdiri. Ini adalah kisah masa lalu, menelusuri setiap detik dalam sejarah.